Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Gelar Kapten Amerika sangat melekat pada sosok Steve Rogers yang memang adalah Kapten Amerika pertama dan yang asli. Namun Kapten Amerika adalah sebuah gelar yang melambangkan patriotik bangsa Amerika Serikat. Dan bisa saja pemerintah Amerika menunjuk seseorang untuk menjadi Kapten Amerika. Nah, di video kali ini kita akan membahas karakter komik Marvel yang pernah menjadi Kapten Amerika selain Steve Rogers dan tentunya Sam Wilson. William Burnside merupakan seorang pengagum Kapten Amerika. Lahir pada tahun 1930, William mengikuti perkembangan dari Kapten Amerika. Inilah yang membawa William untuk mencari dokumen Nazi tentang Kapten Amerika, agar dia mengetahui sudut pandang Nazi mengenai sosok Kapten Amerika. Dalam pencarian dokumen itu, secara tidak sengaja dia menemukan serum super soldier dari Nazi lalu membawanya ke Amerika Serikat. William menawarkan serum itu kepada pemerintah dan dia juga menawarkan dirinya untuk menjadi Kapten Amerika dan disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat karena pemerintah butuh simbol baru selama Perang Korea yang makin memuncak, di mana Jeff Mace baru saja pensiun sebagai Kapten Amerika. Dalam menjalani ini, William Burnside mengubah namanya menjadi Steve Rogers, lalu melakukan operasi plastik untuk terlihat dan terdengar seperti Kapten Amerika yang asli. Namun mimpi William terhenti karena Perang Korea telah berakhir, dan Amerika Serikat kehilangan minat untuk memiliki simbol patriotik seperti Kapten Amerika yang sensitif ketika waktu itu, dan mengakhiri proyek tersebut hingga dia kembali dibutuhkan ketika Red Skull komunis menyerang PBB. William memiliki bakinya sendiri, yaitu Monroe, hingga William berperan menjadi Kapten Amerika selama sekitar tahun 50-an. Karena suatu alasan, pemerintah membuat tubuh William menjadi statis dan kemudian dia dibangkitkan kembali di masa sekarang, membuat dia bertarung melawan Steve Rogers untuk memperebutkan mantel Kapten Amerika. Ketika Steve Rogers menjadi nomad, selama beberapa waktu, Steve Rogers meninggalkan gelar dan perisainya karena kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah, membuat dia beralih menjadi sosok yang bernama nomad. Dalam waktu Steve Rogers menjadi nomad, ada beberapa orang yang mencoba untuk memiliki gelar Kapten Amerika. Misalnya saja bintang baseball yang bernama Robert Russo yang gagal setelah mencoba berayun di dinding yang akhirnya mematahkan tangannya. Kemudian ada petarung jalanan Scar Turpin yang juga gagal. Dan terakhir, orang dengan nama Roscoe Simmons. Simmons justru berhasil menggunakan perisai dengan baik dan bahkan dia pernah bertugas dengan Falcon Sam Wilson. Ketika Simmons menghadapi Red Skull mengetahui bahwa Simmons bukanlah Kapten Amerika yang asli dan langsung membunuhnya. Hal itu membuat Steve Rogers harus maju kembali untuk mengambil mantel Kapten Amerika. John Walker. Sama seperti di seriesnya, John Walker sempat menjadi Kapten Amerika karena dinilai terlalu brutal dalam bertugas. Di komik bukanlah Sam Wilson atau Bucky Barnes yang merebut perisai dari John Walker, melainkan Steve Rogers itu sendiri. Clint Barton. Ketika Steve Rogers terbunuh, Tony Stark mencari seseorang yang bisa menjadi Kapten Amerika. Tony mengatakan bahwa pilihan pertamanya jatuh kepada Clint Barton yang lebih dikenal sebagai Hawkeye. Tony percaya bahwa Clint merupakan satu-satunya orang lain yang bisa mengatasi perisai milik Kapten Amerika. Clint sempat bertarung dengan baik saat tugas pertamanya sebagai Kapten Amerika. Iron Man lalu memerintahkan Clint untuk memburu hero lain yang berada di sisi Steve Rogers saat Civil War, namun hal itu justru membuat Clint memutuskan untuk menyerahkan mantel Kapten Amerika kembali. Bucky Barnes. Pilihan kedua Tony setelah Clint Barton tidak lain dan tidak bukan adalah Bucky Barnes yang lebih dikenal sebagai Winter Soldier dan sahabat karib dari Steve Rogers. Awalnya Bucky tidak mau mengambil mantel, namun setelah dipaksa oleh orang terdekatnya, membuat Bucky memberanikan diri untuk berperan sebagai Kapten Amerika yang baru. Uniknya, dalam beberapa kesempatan Bucky menggunakan pistol untuk bertempur, dan setelah Steve Rogers bangkit kembali dari kematian, membuat Bucky menyerahkan kembali gelar Kapten Amerika, lalu dia kembali ke identitas lamanya sebagai Winter Soldier.
Clark Kent. Dalam event crossover Marvel vs DC tahun 1996, banyak superhero dari kedua semesta yang digabungkan. Misalnya saja Doctor Strange Fate yang merupakan gabungan dari Dr. Fate dan Doctor Strange. Lalu ada Dark Claw yang merupakan gabungan dari Batman dan Wolverine. Selain itu ada gabungan dari Captain America dan Superman yang bernama Super Soldier. Masih bernama Clark Kent, Super Soldier mendapatkan kekuatan Superman di tahun 40-an, yaitu ketika dia mendapatkan serum Super Soldier yang dikembangkan dari sel pasukan alien. Dengan kekuatan ini, Super Soldier bertarung melawan Nazi dan bahkan bertarung dengan Lex Luthor yang di cerita ini merupakan pemimpin dari organisasi Hydra. Peggy Carter. Penonton MCU mengetahui Peggy Carter adalah wanita asal Inggris yang bertugas bersama Steve Rogers di Eropa. Peggy lalu menjadi pasangan Kapten Amerika hingga akhirnya Steve Rogers harus membeku di es selama puluhan tahun. Ketika Steve bangun dari tidurnya, dia menemukan Peggy yang sudah tua dan bahkan sudah memiliki keluarga. Di komik sendiri, tepatnya di realitas alternatif, Steve dan Dr. Erskine terbunuh sebelum disuntikan serum Super Soldier. Didorong oleh Howard Stark, Peggy Carter mengambil serum Super Soldier dan menjadi Kapten Amerika. Peggy memiliki kelebihan di mana dia selain memiliki kemampuan bertarung yang baik, namun Peggy juga dibekali dengan skill spionase yang didapatnya ketika dia masih menjadi mata-mata. Cerita Peggy Carter sebagai Kapten Amerika sendiri nantinya akan diangkat ke dalam salah satu episode What If yang merupakan serial animasi dari Marvel. Stephen Rogers. Dalam cerita alternatif, terdapat seseorang yang bernama Stephen Rogers yang merupakan kapten di Perang Revolusi Amerika. Untuk menyembunyikan identitasnya, Stephen Rogers berpakaian dengan dekorasi mirip bendera Betsy Ross yang baru. Stephen bertarung bersama George Washington hingga dia harus terbunuh di salah satu pertarungan akhir dalam perang. Beberapa orang menjuluki Stephen sebagai Kapten Amerika, hingga ternyata keturunannya yang bernama Steve Rogers benar-benar menjadi Kapten Amerika di masa Perang Dunia Kedua. Isaiah Bradley. Sama seperti di seriesnya, Isaiah Bradley merupakan prajurit Amerika Serikat yang dijadikan sebagai percobaan untuk serum Super Soldier. Dalam komik, dia dikirim dalam misi bunuh diri melawan Nazi dan bukan dalam perang Korea seperti di film. Sama juga, prajurit kulit hitam ini atas jasanya justru dipenjara untuk diteliti tubuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.